Dan selanjutnya suasana lebaran yang berbeda dirasakan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya SBY menjabat sebagai Presiden RI sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Berikut wawancara Eva Yunisar bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. SBY saat ini adalah seorang advisor bidang internasional di CT Corp, perusahaan induk CNN Indonesia. Ini adalah lebaran kedua bagi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono untuk merayakan lebaran tanpa protokoler istana. Lalu bagaimana aktivitas lebaran dari Pak SBY dan Bu Ani? Saya sudah bersama dengan Pak SBY dan Bu Ani. Selamat malam, Assalamualaikum Pak SBY, Bu Ani, terima kasih waktunya untuk CNN Indonesia. Langsung saya tanyakan untuk lebaran tahun ini, apa yang nanti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Bapak yang mau jawab? Bapak. Ibu dulu. Oke. Lady first. Ladies first ya. Ya. Silakan, Bu. Yang jelas sangat berbeda dengan 10 tahun ketika Pak SBY menjabat sebagai presiden. Karena ketika 10 tahun menjabat sebagai presiden, kita sudah ada ritualnya ya Mbak ya. Mulai dari kita sholat di Istiqlal, kemudian menerima ucapan selamat Idul Fitri dari para pejabat, kemudian juga masyarakat. Nah inilah yang membuat kita selama 10 tahun itu menjadi sangat sibuk. Karena masyarakat yang kita temui itu bukan hanya 1.000-2.000, tapi bahkan sampai 7.000, 8.000. Suatu saat dulu pernah kita sampai menabrak, hampir menabrak maghrib. Kemudian kita sampaikan, terima kasih sudah, yang penting kita sudah menyapa keluar ya. Kemudian terima kasih sudah datang ke istana ini, tapi kan ini maghrib. Kita akhiri di sini, tapi mereka tetap tidak mau. Itu tidak berhenti ya Bu ya, sampai maghrib ya? Ya tentu saja ada berhentinya. Berhenti, ya. break dulu. Break maghribnya berhenti. Kemudian setelah itu mereka tidak mau untuk kembali tanpa bersalaman. Sehingga dia tetap menunggu kami untuk sholat maghrib dulu, baru dilanjutkan lagi. Masih dilanjutkan lagi? Masih dilanjutkan lagi. Betul-betul melelahkan ya Pak SBY. Saya tambahkan lagi, sebelum acara yang melelahkan tapi menyenangkan, karena bertemu dengan rakyat, kita juga melaksanakan safari Ramadan. Dari provinsi ke provinsi, dari kota ke kota, dan tentu itu membawa kenangan yang indah. Nah sekarang tentu tidak seperti itu, dan ya ada yang hilang dari kegiatan kami kali ini. Biasanya kan Mbak Eva kami bertemu dengan ribuan ya, terutama saudara-saudara kami rakyat Indonesia berbagai kalangan. Nah tentu itu menjadi memori yang baik bagi kami, dan meskipun sekarang tidak lagi begitu, tetapi saya berharap mereka semua juga selalu bahagia dikala memperingati merayakan lebaran seperti ini. Seberapa berkurangnya aktivitas itu dibandingkan pada saat masih menjabat dulu? Tentu sangat ya, sangat berkurang. Kalau sekarang ya setahun lalu sudah kita mulai, kita lebaran pertama tanpa protokoler, kita melakukan sholat, kemudian sungkeman. Nah ini adalah suatu ritual yang tiap kali dalam setelah lebaran atau pada saat lebaran itu kita selalu melakukan sungkeman. Baik itu sungkeman dari kami kepada orang tua, tetapi juga anak-anak kepada kita, cucu-cucu kepada orang tuanya masing-masing begitu ya. Ini adalah ritual yang kita lakukan setiap tahunnya. Nah dengan tidak menjadi presiden lagi tentu saja waktunya itu sangat panjang, sehingga kita bisa kemudian bersilaturahim dengan orang tua, baik dari keluarga, dari ibunya Bapak maupun ibu saya. Yang alhamdulillah saat ini beliau sudah berusia 86 tahun. Tapi masih sehat begitu ya Bu? Alhamdulillah, masih sehat ya. Dan itu adalah ritual rutin yang harus dilakukan setiap tahun? Iya betul. Langsung meminta maaf kepada orang tua, kepada yang lebih tua begitu ya. Apa sih ajaran yang ingin disampaikan oleh ibu dan bapak kepada anak-anak dengan mengajarkan ritual seperti itu? Ya, sebetulnya buat kami itu adalah suatu ritual yang sangat baik. Karena dalam sungkeman itu kita saling memaafkan. Karena bukan hanya anak yang minta maaf pada orang tua, tapi orang tua ini juga minta maaf kepada anak ini. Karena mungkin dalam waktu kegiatan sehari-hari atau perilaku kita yang mungkin tidak pas bagi anak-anak. Jadi kita sebetulnya adalah saling memaafkan.
Pak SBY? Iya, sama dengan Ibu Ani tadi, saya tambahkan satu hal. Ya, meskipun saya tidak sesibuk dulu Mbak Eva ya, tetapi sebetulnya bulan Ramadan seperti ini, 1 bulan penuh, juga saya gunakan untuk melakukan semacam konsolidasi pikiran, hati, tentu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga saya membaca banyak buku yang sudah lama tidak saya sentuh, saya baca kembali supaya saya tetap bisa mengikuti what's going on di dunia ini, termasuk isu-isu penting yang ada di negara kita. Dan satu lagi, setelah berbuka puasa, ya, sholat maghrib, kemudian sedikit berbincang-bincang sama keluarga, tiap malam saya itu bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu. Mulai dari jam 9 sampai jam 10, 11, bahkan 12 di ruangan ini. Ganti berganti dan saya bersyukur, para sahabat saya juga bersyukur bisa menyambung rasa dan kami berbincang-bincang, melihat masa depan, kemudian ya apalah yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bersama. Itu juga mengisi keseharian kami di bulan puasa ini. Baik, artinya ada banyak waktu yang kemudian bisa diluangkan untuk orang-orang terkasih atau orang-orang tersayang yang selama ini mungkin tidak dapat waktunya di saat Pak SBY menjabat begitu ya Bu Ani ya. Betul sekali. Saya yakin salah satu yang mungkin paling senang dengan berkurangnya aktivitas Pak SBY dan Bu Ani adalah anak-anak dan cucu-cucu. Ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah itu komentarnya seperti apa Bu? Alhamdulillah, karena kita kebetulan juga rumah Ibas dengan keluarga itu tidak jauh dengan kami di sini. Mereka sering berkunjung ke sini, kemudian ya mungkin bagi Ibas dan Alia ini justru satu hal yang sangat menguntungkan bagi mereka. Sebetulnya tidak hanya bagi mereka, tapi bagi nenek ini juga sangat menguntungkan ya. Karena kakek juga. Karena dengan Pepo dan Pepo ya. Betul. Jadi kalau misalnya mereka ada kegiatan yang harus meninggalkan anak-anak, tinggal dia kirim anak-anaknya kemari. Jadi cucu ditinggal ke sini dan ini merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan seorang kakek dan nenek apabila dititipi cucu-cucunya. Dan alhamdulillah, jadi waktu itulah yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau Agus yang tinggalnya memang tidak di dekat sini, ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan mungkin 3 minggu sekali, biasanya Aira akan datang kemari bersama papa dan mamanya. Dan Aira kadang-kadang ya biasa kita selalu bilang, Aira malam ini tidur sama Pepo Memo ya. Nah, dan alhamdulillah karena akhirnya dengan senang hati. Tetapi kalau Erlangga ini sampai sekarang belum mau dia diajak. Belum mau diajak nginep kemari sendiri tanpa orang tuanya. Oke, apalagi Lebaran tahun ini ada tamu istimewa yang hadir di keluarga ya, Bu Sakti. Sakti, betul. mulai tahun ini kita bersama-sama. Mulai tahun Sakti. ini kan? Iya betul, mulai tahun ini. Jadi kalau Erlangga itu selalu mengatakan bahwa tidur di sini ya sama Pepo Memo. Nanti kalau umurnya sudah segini katanya begitu. Jadi sudah bisa menawar ya Bu ya? Sudah bisa nawar. Kecil-kecil. Sekarang kan dia 3,5 tahun. Jadi kalau umurnya segini. Nah besoknya lagi, nah kan sekarang sudah umurnya hampir segini. Enggak, segini aja segini katanya. Oh nambah. Jadi terus-terusan nawar. Tapi kalau Aira alhamdulillah ya sekali-kali sehingga akhirnya. Dan dia juga tentu senang sekali setelah datang ke kakek neneknya biasanya langsung ada sedikit tip lah buat dia gitu. Ya. Dan saya sampaikan ini adalah uang ketentraman hati. Apa itu bagi uang kakek dan nenek. Yang tentram kami berdua. Kita merasa tentram kedatangan cucu sehingga selalu biasanya dikasih tip untuk uang ketentraman hati itu. Uang karena sudah hati. memberikan kebahagiaan kepada kakek dan neneknya. Oh besarnya berapa tuh boleh tahu? Atau jangan ya? Jangan. Supaya bisa ada happy beli apa yang dia inginkan, snack yang dia inginkan gitu. Bukan jumlahnya tapi ya mereka happy lah terima pemberian apa tujuannya, dari pemberian tips kakek dari neneknya. Kakek neneknya ini. Iya sebetulnya kita di samping bahagia, senang, ucapan terima kasih dan itu tidak besar gitu ya, tapi dia akan ingat terus selamanya. Saya masih kecil ketemu Pepo Memo ya,
kakek nenek dengan penuh kasih sayang dan pulang-pulang dikasih tip loh. Nah itu memori itu akan hidup terus ketika dia makin tumbuh menjadi remaja nanti. Ataukah mungkin ada ajaran di saat Bu Ani atau Pak SBY kecil dulu mengingat kakek dan neneknya itu seperti apa gitu? Jadi nenek saya, kakek saya dulu juga seperti itu, sayang kepada kita, kemudian juga selalu kalau misalnya pensiun aja ya, mengambil pensiun suka mengajak cucu-cucunya, yuk antarkan yang ini untuk ngambil pensiun. Jadi dengan senang hati. Sebetulnya tidak berharapkan ada imbalan, tapi ternyata ada imbalannya. Begitu ambil pensiunnya itu hanya seberapa buat kakek dan nenek saya. Tetapi kemudian diajak ke toko, membeli makanan, membeli ini. Nah itu sampai kita dewasa tuh terasa sekali rasanya kenangan itu terhadap kakek dan nenek saya. Baik, mungkin bisa ditutup dengan mengucapkan selamat Hari Raya untuk pemirsa CNN Indonesia. Kepada seluruh pemirsa CNN Indonesia di seluruh tanah air ataupun dimanapun berada, saya dan Ibu Ani mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin.